Hai, aku mau cerita sih beberapa hal yang aku rasain perbedaannya setelah menikah dan sebelum menikah. Terkait di mungkin awal-awal menikah ya. Beberapa cerita dari teman mengalami masalah keuangan. Dan bukan jarang lagi juga terjadi di saya, pasti itu. Dan saya rasa setiap yang mau menikah memang minimal deh punya tabungan, punya investasi, punya pegangan yang sekiranya itu bisa dipakai untuk ketika mendadak atau darurat. Nggak cuman darurat ternyata, tapi begini, tipe kehidupan kita sebelum menikah dan setelah menikah itu sering berbeda dengan suami atau pasangan atau istri. Misalnya kadang si istri itu misalnya minum setiap minggu, itu harus ada namanya hangout, harus ada makan di luar, atau tiba-tiba lagi jenuh harus ngopi misalnya, dan itu harus kafe terkenal misalnya, seperti itu. Atau suami yang seperti itu, atau pasangan. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin itu bertolak belakang dengan kehidupan pasangan kita sebelum menikah, itu lumayan loh bikin tambah pikiran. Itu yang saya rasakan. Mungkin ya, kayak aku sebelum menikah dari keluarga yang cukup, ya saat dicukup-cukupkan begitu. Misalnya satu bulan itu cuman budget uang 500.000 buat hidup, buat jajan, buat print, buat nongkrong dan lain-lainnya, cuman budget segitu. Jadi terbiasa dengan kehidupan yang ya menengah ke bawah, yang makan juga cuman sekedarnya. Tapi belum tentu suami kita itu, atau pasangan kita atau istri kita itu seperti itu. Bisa jadi uang 500.000 itu cuman buat 2 minggu, atau cuman bisa 10 hari begitu. Nah, hal-hal perbedaan seperti itu yang harus sering dikomunikasikan. Harus bagaimana caranya dana itu tidak bocor, apalagi sampai ngutang. Kalau saya pribadi orang yang sebisa mungkin tidak ngutang, tapi belum tentu mungkin dengan pasangan kalian. Gak apa-apa lah ngutang, yang penting hidup kita tetap enjoy, kita tetap waras, tetap bisa menikmati hidup. Ada yang seperti itu juga. Nah, itu yang harus dikomunikasikan sejak dini sebelum menikah. Dan itu tadi, pegangan ilmu tentang keuangan itu penting banget. Dan ilmu tentang kemauan itu yang harus dibicarakan baik-baik dengan pasangan kita. Misalnya seperti ini, biasanya kalau orang yang baru menikah itu pasti kepengen banget ngikutin keuangan, tips-tips keuangan gitu. Misalnya gaji 1 bulan 1.200.000 misalnya, buat hidup selama dari tanggal 1 sampai tanggal 20, 50% buat kehidupan, 20% buat saving, 15% buat kebutuhan mendadak atau darurat. Hal-hal seperti itu biasanya dilakuin oleh pasangan yang baru menikah supaya kehidupannya itu bisa tertata rapi, bisa seperti orang-orang. Tapi bisa nggak itu berjalan sekian lama? Bisa nggak itu tetap tidak bocor? Misalnya 50% buat kehidupan sehari-hari, tapi ternyata masih ambil lagi uang dana darurat, masih lagi ambil lagi uang tabungan. Misalnya gaji sekian-sekian tidak pernah bisa tersimpan, tidak pernah menabung, tidak bisa investasi, tidak bisa sedekah. Itu berat loh ternyata gitu. Itu yang aku rasain. Dan perubahan kehidupan yang kita tidak bisa menyetir diri kita sendiri. Jadi ibaratnya mobil itu setirnya ada 2, supirnya ada 2. Jadi nggak bisa kita semau kita mau belok ke sini, semau kita mau makan siang harus di McD misalnya, makan siang harus di KFC, harus di restoran, harus di ini. Nggak bisa karena supir satunya belum tentu mau gitu. Jadi di situ komunikasi dan keinginan mungkin yang setiap hari atau setiap minggu
7 kali dalam 1 minggu makan di luar, kita bisa mengurangi sedikit-sedikit dulu. Misalnya 5 kali saja 1 minggu makan di luar, sisanya bisa masak. Pun uang masak itu harus disisihkan. Setiap habis gajian ambil uang cash. Misalnya 1 bulan tuh butuh untuk keperluan masak, keperluan beli lauk, itu misalnya 1 juta, ambil uang cash 1 juta yang tidak digunakan untuk lain-lain, tidak untuk nongkrong, tidak untuk hangout, tidak untuk ini. Pokoknya 1 juta itu cuman buat setiap hari, misalnya pergi ke pasar, misalnya pergi ke supermarket begitu, pakai uang cash. Itu yang untuk kehidupan sehari-hari. Itu menurut saya. Karena kita akan terasa, oh uangnya tinggal segini. Tapi kalau misalnya pakai kiris, pakai transfer, itu tidak terasa uang seberapapun. Bahkan saya coba nih, dalam waktu nih 10 hari, saya budget uang 500.000 untuk keperluan hidup. Ternyata baru tanggal sekian, belum sampai tanggal 10, uang sudah gak ada. Ternyata setelah ditelusuri, faktornya adalah ketika kita memiliki uang banyak, itu kita merasa juga uang kita banyak, yang padahal beli barang aja paling cuma dapat 3 pieces. Sekalinya beli, iya beli aja, ambil. So ini, tanpa melihat berapa jumlah uang, karena uangnya nggak cash. Tapi kalau uangnya cash bisa cuma 5 lembar. Kalau misalnya beli baju 300.000 berarti tersisa 2 lembar. Belum bayar parkir, belum makan, belum ini. Jadi menurut saya yang mau menikah, perhatikan baik-baik keuangan. Minimal kedua calon yang mau nikah ini punya, misalnya laki-laki sama perempuannya punya tabungan, sama-sama punya tabungan, sama-sama punya komitmen 1 bulan itu berapa. Dan gak bisa komitmen itu dibuat setelah menikah. Sempurna itu tidak bisa. Iya, sebelum menikah kita bisa bilang, besok kalau sudah menikah 1 bulan tuh habis 2 juta saja misalnya. Belum tentu bisa. Jadi setelah menikah bicarakan lagi apa maunya, apa keperluannya. Jangan sampai suaminya dibilang pelit, istrinya dibilang pelit, suaminya bilang boros, istrinya dibilang boros. Itu sakit loh gitu. Belum lagi perempuan itu harus ada nafkah. Buat laki-laki ya, perempuan itu harus ada nafkah. Beda uang nafkah dengan uang belanja. Uang nafkah itu yang untuk dia me time, untuk dia belanja, untuk dia facial, untuk dia ngurusin wajahnya, penampilannya. Itu uang nafkah, untuk dia hedon sendiri gitu. Tapi uang makan itu beda lagi. Kalau misalnya keuangan itu disatukan, nih kamu aja ngurus, misalnya kasih ke istri, kamu aja ngurus, itu harus disisakan dulu. Menurut saya harus disisakan dulu, ambil dulu uang nafkah berapa, uang dapur berapa. Dan uang nafkah itu untuk kita sendiri, untuk perempuan. Kalau uang dapur baru untuk bersama, misalnya 1 bulan habis 2 juta, habis 3 juta, uang nafkah berapa cukupnya, begitu. Jadi itu harus betul-betul deh pokoknya. Dan satu lagi, beberapa kasus yang saya tahu dan saya dengar, bahwa beberapa orang yang mau menikah itu tidak tahu kalau pasangannya itu hutang bank. Berat. Jangan sampai coba-coba sebelum 5 tahun pernikahan, jangan deh berat-beratkan diri untuk memikirkan hutang bank. Dan laki-laki misalnya yang punya hutang bank atau perempuan yang punya hutang bank, lunasi dulu sebelum menikah. Kenapa? Demi kewarasan suami atau istri kalian. Tiap bulan gak ditekan, pusing, mikirin hutang bank. Belum lagi kehidupannya harus pas-pasan, belum lagi numpang mertua, belum lagi kebutuhan anak, belum lagi hedonnya sendiri. Please jangan biarkan hutang ada setelah menikah. Terutama di awal pernikahan 5 tahun pertama. Itu kurasa sih